أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Anak-anakku ya, yang soleh dan solehah, para siswa dan siswi kelas TK Anas, kelompok TKA Putri dan TKB Putra Putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ustadz berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kesehatan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah diberi kesehatan dan juga diberi keberkahan ya. Dan juga diberi keceriaan ya bersama ayah dan bunda kalian di rumah. Masya Allah. Ustaz mengucapkan selamat belajar dan juga selamat berlibur dengan belajar di rumah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kondisi ini, mengangkat wabah COVID-19 ini dari negeri kita, dan semoga kita semua dapat kembali lagi ke sekolah untuk kembali lagi bermain dan belajar. Amin. Barakallahu fikum. Anak-anakku, siswa dan siswi TK Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban syahra Ramadan. Kita mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan, dan kita hendaknya bahagia, ceria dengan datangnya bulan Ramadan. Anak-anakku, walaupun kita bergembira ya di tengah bulan Ramadan ini, tapi kita juga tetap harus mengiringi dengan banyak ibadah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa Ustaz mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Bagi yang belum kuat berpuasa, ya tidak apa-apa, ya latihan untuk berpuasa. Barakallahu fiik. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dengan adanya wabah COVID-19 ini, di mana pemerintah menyuruh semua anak-anak yang belajar di sekolah harus belajar di rumah, belajar juga melalui online, melalui HP ataupun laptop, maka ini merupakan pelajaran bagi kita semua anak-anak, bahwa ternyata belajar di sekolah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang menyenangkan. Karena ketika kita belajar di sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, ya masuk ke dalam kelas, suasana yang menyenangkan, dan itu semua sekarang tidak kita rasakan. Berarti kita harus menyadari ternyata belajar di sekolah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Barakallahu fikum.
Dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, tentunya dengan adanya musibah seperti ini, kita tetap harus bersabar dan tetap di rumah saja sambil belajar dan bermain bersama ayah, ibu, kakak dan adik yang kita cintai. Tetap belajar di rumah, tetap tinggal di rumah, dan jangan keluar kecuali dalam keadaan yang memang dibutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian semuanya. Amin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan. Anak-anakku, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan itu salah satu dari keutamaan bulan Ramadan. Dan apa saja keutamaan yang ada di bulan Ramadan? Nah, ini sesuatu yang harus kalian ketahui. Apa saja itu keutamaan bulan Ramadan? Nah, mari kita lihat pada slide dan lembaran-lembaran berikutnya. Barakallahu fikum. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara keutamaannya, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Demikian juga terdapat malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa dan dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah keutamaan bulan Ramadan secara global. Kita akan merinci satu persatu. Pertama, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah ayat 185. Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut, tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga sebagai seorang muslim, kita juga harus memuliakan bulan Ramadan dengan amalan soleh. Dan lawan dari itu adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan banyak bermain dengan permainan yang melalaikan. Karena itu mencerminkan sikap tidak menghormati bulan Ramadan dan juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Kemudian di antara keutamaan Ramadan yang lainnya adalah setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Nah, dalilnya adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah,
Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dengan datangnya bulan yang mulia itu, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu artinya Ramadan memiliki kemuliaan. Yang kedua, maksud dari pintu surga dibuka adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan berbagai ketaatan bagi hambanya di bulan Ramadan, seperti berpuasa, sholat malam, dan lain-lain. Dan juga maksud pintu neraka ditutup adalah Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kaum muslimin untuk menjauhi kemaksiatan. Subhanallah. Yang ketiga, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kalian apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anakku, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa pahala ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya, hingga 1000 bulan. Dilipat gandakan hingga 1000 bulan atau kurang lebih sekitar 80 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Dan apakah kalian tahu 83 tahun itu bagaimana maksudnya? Yaitu seperti orang yang sholat dan berbuat baik selama 83 tahun, yang artinya dia melakukan amalan yang pahalanya seperti orang melakukan amalan selama 83 tahun. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar dan merupakan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melalaikannya. Di antara keutamaan Ramadan adalah, anak-anakku, hendaklah kalian mengetahui tentang menghargai waktu di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, demi Allah, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur, berangan-anganlah kalian, silahkan kalian bermimpi apa yang kalian inginkan. Tentu mereka akan berangan-angan untuk kembali lagi ke dunia sehari saja di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk melakukan amalan ketaatan. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita agar kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik. Keempat, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabatan. Yang artinya sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim di setiap siang dan malam apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Anak-anakku, pelajaran yang dapat kita ambil adalah hendaklah kita banyak-banyak atau memperbanyak doa di saat berbuka puasa di bulan Ramadan, karena doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di waktu-waktu yang lainnya di seluruh bulan Ramadan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita melakukan amalan ketaatan dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan juga tidak lupa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita dari virus-virus dosa dan maksiat yang membuat kita disiksa di alam kubur dan di akhirat. Tak lupa juga kita berdoa semoga Allah menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit akibat dari wabah virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, gimana, tetap masih semangat semua, Bani dan Banat?
Baik, kita lanjut. Yang kelima, dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafa yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. A'addaha Allah liman alana al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa taba'a as-siyama wa shalla bil-laili wan-nasu niyam." Artinya, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Maksudnya bagaimana? Saking indahnya, subhanallah. Allah mempersiapkannya bagi siapa? Yaitu bagi orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia sedang tidur. Dan juga di antara sedekah hebatnya atau dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqas min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa yang berikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ketika berbuka puasa, disunahkan menyegerakan berbuka puasa dengan beberapa butir rutob atau kurma segar. Jika tidak ada, dengan butir tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, maka cukup dengan air putih. Kemudian berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Dhahabal dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insyaallah. Kemudian ketika makan sahur, sunnah-sunnah ketika makan sahur, yaitu makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan. Kemudian dianggap sudah makan sahur jika makan, minum di waktu sahur atau di waktu sahar menjelang subuh, walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Santap sahurlah kalian karena di dalamnya terdapat keberkahan. Dan juga disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati terbitnya fajar, pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Dan juga disunahkan sahur dengan tamar atau kurma kering. Membaca Al-Quran. Anak-anakku, ini adalah fikih di dalam bulan Ramadan atau adab di dalam bulan Ramadan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena inti dari bulan Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran. Karena itu hendaklah kalian banyak-banyak membaca Al-Quran di waktu-waktu kalian. Gunakan dengan sebaik-baiknya dengan membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang masya Allah, yang Ustadz cintai karena Allah. Sekarang kita tiba pada bagian nasihat-nasihat di bulan Ramadan. Mana yang kita pilih di saat kita sama-sama menahan makan, minum, puasa, Namun di sana kedudukannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, siapa yang paling mulia di antara mereka? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah yang paling banyak pahalanya ketika puasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah. Anak-anakku, siswa dan siswi TK An-Nas atau TK Islam An-Nas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sesi pada kajian untuk bulan Ramadan ini atau pesantren kilat kita kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ustaz berdoa semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Barakallahu fikum. Ustaz akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.